See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika melihat kemunculan Xiao Yixian, Xiaoyan merasakan rumit di dalam hatinya. Namun dia tetap mencoba bersikap tenang dan menunjuknya sebagai penguasa istana 10.000 iblis. Saat berbicara, tubuh Xiaoyan sudah melayang turun dari udara dan mendarat tepat di depan Xiao Yixian. Meskipun Xiao Yixian berusaha menyembunyikan perasaannya dengan baik, namun sorot matanya tetap memancarkan kegembiraan yang sulit disamarkan. Bagaimanapun, mereka pernah begitu dekat. Dan dalam sekejap mata kehadiran Xiaoyan terasa seperti cahaya bulan lembut yang menerangi hatinya. Xiaoyan, kekuatanku sudah tidak lagi memadai. Di dalam istana 10.000 iblis, yang bisa kulakukan hanyalah mengumpulkan kekuatan berbagai bahan berbahaya atau bibit kultivator yang bisa menjadi kultivator iblis. Hingga saat ini aku bahkan masih terus-menerus menelan berbagai makhluk dan racun demi meningkatkan kekuatanku, ucap Xiao Yixian sambil tersenyum pahit. Tetapi tubuh racun ini ada batasnya. Meskipun kini aku masih menyerap kekuatan iblis, namun peningkatan kekuatanku sudah sangat terbatas. Aku terhenti di puncak Dewa Petarung 9 bintang terlalu lama, dan tetap tidak bisa menembus tahap keabadian Kaisar. Sepertinya ini adalah batasku. Bukan berarti Xiao Yixian ingin menolak, tetapi kenyataannya dia memang tidak memiliki kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Bahkan setelah Hun Tiandi berhasil melampauinya, dia tetap tidak bisa menembus tahap keabadian Kaisar. Kalau begitu arahmu yang salah. Meskipun aku bukan seorang kultivator racun, tetapi pada akhirnya semua jalan menuju puncak itu sama dan aku bisa membimbingmu. Aku juga akan membantumu mencapai keabadian Kaisar. Begitu kata-kata itu terucap, kehendak Xiaoyan langsung menyelimuti Xiao Yixian, membawanya ke dalam keadaan pencerahan. Di dalam lautan kesadarannya, Xiaoyan membimbingnya menemukan arah yang tepat, termaksud membagikan energi dunia kepadanya. Bagi Xiao Yixian, energi dunia jauh lebih penting daripada apapun. Pada saat yang sama tatapannya beralih pada Hun Tiandi dan dia langsung mengerti kenapa lelaki itu mampu melampaui Xiao Yixian. Bagaimanapun, Hun Tiandi memiliki energi dunia yang jauh lebih melimpah darinya. Bahkan setelah dibunuh oleh Xiaoyan sebanyak 2 kali, dia tetap memiliki cadangan energi yang besar. Tanda bahwa dia punya potensi untuk mencapai puncak kekuatan. Xiaoyan pun terkejut mengapa energi dunia di tubuh Xiao Yixian begitu sedikit. Sementara Hun Tiandi memiliki lebih banyak. Namun dia tidak mau membuang waktu. Dia berniat agar Xiao Yixian juga memiliki energi dunia yang setara atau bahkan melampaui Hun Tiandi. Pada saat ini kekuatan jiwanya segera menyelami lautan kesadarannya, mencari seluruh ramuan dan benda beracun yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Dengan satu gerakan tangan, api meloncat keluar melahap semua bahan beracun itu lalu memurnikannya menjadi racun murni tanpa membentuk pil, melainkan mengubahnya langsung menjadi energi racun pekat yang mengitari Xiao Yixian dan mulai menyusup ke tubuhnya. Seketika racun yang telah dimurnikan oleh api Xiaoyan menjadi lebih pekat dan murni. Di saat yang bersamaan, nyala api itu perlahan menyatu ke dalam tubuh Xiao Yixian, disertai kekuatan penyeimbang yang menekan gejolak racun di dalamnya. Xiao Yixian mengerutkan kening dan rasa sakit mulai muncul di wajahnya.
Xiaoyan mengendalikan apinya dengan tepat dan cukup kuat untuk memicu prosesnya namun tidak sampai melukainya. Saat berikutnya, cahaya mulai terpancar dari tubuhnya dan dengan gila-gilaan menyerap racun pekat itu. Dia telah terhenti di puncak Dewa Petarung 9 bintang terlalu lama. Jadi yang dia butuhkan hanyalah satu dorongan. Dan sekarang Xiaoyan memberinya dorongan itu. Dengan tubuh uniknya, maka setelah menembus ke keabadian kaisar, kekuatannya akan melonjak dengan pesat. Bahkan punya peluang besar untuk melangkah ke keabadian para dewa. Di medan perang, kultivator racun selalu menjadi target utama yang harus dibunuh lebih dulu. Sebabnya racun mereka dapat membunuh musuh dengan cepat, memperlambat gerakan pasukan lawan, bahkan mempengaruhi jalannya pertempuran tanpa suara. Namun alasan Xiaoyan membantu Xiao Yixian bukan karena nilai strategisnya. Meskipun waktu telah berlalu, tak terhitung jumlahnya tanpa komunikasi, namun saat mereka bertemu kembali, perasaan yang dulu pernah ada tidak pernah benar-benar hilang. Kini dengan kemampuannya, Xiaoyan akan mengerahkan seluruh tenaga untuk membuat Xiao Yixian menjadi lebih kuat. Bahkan menjadikannya penguasa istana 10.000 iblis. Karena Xiaoyan tahu semakin banyak kekuatan yang dikuasai oleh Xiao Yixian, semakin banyak pula energi dunia yang bisa diperolehnya. Dan dengan energi dunia yang cukup, barulah ada peluang untuk menjadi yang terkuat dan menembus batas menuju keabadian para dewa. Xiaoyan berusaha sebisa mungkin untuk membantu Xiao Yixian. Apapun yang terjadi di masa depan, dia akan tetap mendukungnya. Itu adalah karena perasaannya kepada Xiao Yixian. Meski dulu mereka tidak pernah bisa menjadi pasangan, namun rasa itu tidak pernah pudar. Jalan Xiao Yixian untuk menembus batas kekuatan tidaklah mulus. Saat ini dia menelan semua racun yang diberikan oleh Xiaoyan. Tetapi justru pada saat yang sama vitalitasnya menurun dengan cepat. Racun di tubuhnya seolah tidak bisa lagi dikendalikan lalu meledak dengan hebat. Di kulitnya mulai tampak bercak-bercak hitam. Bahkan dari sudut bibirnya mengalir darah pekat berwarna hitam keunguan yang mengandung racun mematikan. Xiaoyan sedikit mengerinyit lalu kekuatan jiwanya masuk ke dalam lautan kesadaran Xiao Yixian. Di sana dia melihat Xiao Yixian terjebak di dalam pusaran racun yang pekat dan tidak mampu keluar. Xiao Yixian terus berjuang keras. Matanya penuh hasrat untuk bertahan hidup. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, racun itu tetap mengurungnya. Dia seperti seseorang yang berjuang melawan arus besar. Dan jika terus seperti itu, maka dia akan mati. Saat itulah sebuah tangan terulur ke hadapannya. Dulu kau menyelamatkanku dan melindungiku. Sekarang biarkan aku yang menolongmu. Suara itu lembut saat masuk ke telinga Xiao Yixian. Dengan susah payah dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang begitu lembut menatapnya. Xiaoyan menggertakkan giginya lalu mengulurkan tangannya untuk meraih tangan besar yang terulur ke arahnya. Begitu tangannya tergenggam, pusaran racun itu tiba-tiba bergetar hebat dan lenyap. Menyisakan hanya mereka berdua yang masih saling menggenggam tangan. Sebelum Xiao Yixian sempat bereaksi, tangan itu menariknya dengan lembut dan tubuhnya langsung masuk ke dalam pelukan hangat. Dia tidak tahu apakah detak yang dia dengar adalah detak jantungnya sendiri atau detak jantung dari Xiaoyan. Tetapi rasanya sama-sama kencang. Getaran emosi itu entah sudah berapa lama tidak dirasakannya. Ketika kesadarannya kembali, sosok Xiaoyan di depannya sudah memudar digantikan oleh wujud nyata yang berdiri di hadapannya. Xiao Yixian tertegun dan ternyata itu semua hanyalah kejadian di dalam lautan kesadarannya. Ternyata hanya ilusi. Gumam Xiao Yixian dengan pelan. Bagaimana di dalam pencerahan tadi? Apa kau melihat sesuatu? Tanya Xiaoyan dengan suara lembut sambil menatapnya. Seketika pipi Xiao Yixian memerah dan ucapannya menjadi terbata-bata. Ya, aku berhasil menembusnya. Terima kasih untuk bantuanmu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Xiaoyan terlalu lama. Aku mendengar kau suka teh, ucap Xiao Yixian sambil tersenyum. Aku tidak terlalu mengerti tempat ini. Setelah sekian lama kita tidak bertemu,
Bagaimana kalau kita minum teh? Xiao Yixian sempat ragu saat mendengarnya lalu mengangguk berulang kali. Baiklah, ikuti aku. Kediamanku ada di depan. Tentu saja Xiao Yan menyadari kegugupan Xiao Yixian, tetapi dia tidak merasa terganggu. Tetapi ingat, meskipun sekarang kau telah mencapai keabadian kaisar, masih banyak orang di sini yang jauh lebih kuat darimu. Jika ada yang lebih kuat darimu dan mengganggumu, bunuh saja tanpa ragu. Sambil berbicara dia mengibaskan dengan bajunya dan Hun Tiandi muncul di sisinya. Mulai sekarang, dia adalah penguasa istana 10.000 iblis. Maukah kau mendukungnya? Seketika tatapan Xiao Yan jatuh pada Hun Tiandi yang masih tertegun. Mendengar ini, Hun Tiandi langsung menggertakkan gigi dan wajahnya mengeras. Dia merasa upaya yang dilakukannya selama ini terasa begitu kecil dan konyol jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan. Jelas tidak itu di masa lalu maupun di masa sekarang, dia masih kalah dari Xiao Yan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.